Waalaikumsalam. Jadi jauhan ini lebih kepada silaturahim, mengokohkan struktur, mengokohkan jamaah, karena bagian daripada salah satu tanda dakwah itu produktif. Kalau menurut Satilmi almarhum itu adalah selain diri kita yang meningkat kedekatan pada Allah, kemudian kita juga harus menunjukkan kemanfaatan bagi Islam wal muslimin, juga adalah kita meningkatkan kapasitas dakwah kita dirasakan. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana sabitnya jamaah. Jadi itu patokan-patokan yang dijadikan sebagai ukuran bersama dalam kita mengukur produktivitas dakwah. Nah ini telah membawa, oleh karena itu ini bagian daripada itu, menguatkan. Dan latar belakang yang kedua yang penting daripada adanya kegiatan ini, itu saya dengan DPTD itu singkatan dari Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, ya. Ini dulu pura-pura aja supaya ini DPD yang dari PC. Jadi itu gabungan dari DPD dan DSI, Dewan Syariah Daerah dan Dewan Pengurus Daerah, gabung. Pimpinannya itu 5 orang sekarang. Ini nanti akan berkeliling silaturahim kepada seluruh DPC. Nah, apa yang menjadi latar belakang utama dan apa yang perlu disampaikan? Pertama, masalah COVID-19. Jadi ini ada Iwan kalau yang ngomong Pak Iwan kalau ngomong COVID agak ketat, ya kan saya harus disiplin masalah COVID ya. Tapi kalau usaha lain agak longgar, macam-macam gitu. Jadi kan kadang-kadang beda-beda. Tapi ini perlu kami sampaikan karena ini berkaitan dengan amanah dari DPP. Struktur itu diamanahkan prioritas menyelamatkan aset dakwah terpenting kita itu pada kita. Jadi diperintahkan itu bahwa struktur harus menjaga keselamatan tadi. Dan kenapa dilakukan sekarang? Karena masa PSBB itu berakhir, terus bergeser menjadi masa PSBB transisi sebelum nanti masuk new normal. Nah di lapangan praktek yang ada itu nggak ada beda, mau judulnya PSBB, mau transisi, mau apa di lapangan sama aja. Nah ini yang terjadi yang kita sangat khawatir karena lingkungan di sekitar kita begitu bebasnya, kita terbawa. Ya, dan ini kita juga perlu sampaikan kepada antum. Dibandingkan seluruh Jawa Barat, data yang masuk ke saya, Kabupaten Bekasi itu yang terpapar positif paling besar, terbesar di Jawa Barat. Nah, karena kalau kita yang masih berinteraksi normal-normal saja. Nah ini yang saya kepingin bahwa ini adalah amanah dari struktur agar antum semua menjalankan protokol kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Kebayang kalau kader kita yang terkena banyak, saya khawatir struktur nggak mampu memperhatikan secara keseluruhan. Tapi yang kedua ini sudah mulai reda. Yang kedua itu tentang masalah HIV ya. Tahu HIV kan? Awalnya bagaimana RUU HIV. Jadi semua masyarakat publik tahu bahwa yang paling konsisten membela terkait dengan Pancasila yang akan di single tafsir, di monotafsir oleh pemikiran-pemikiran PKI dan lain sebagainya itu PKS yang paling kuat. Tidak hanya di parlemen, tapi juga masyarakat ini bisa menilai karena sekarang publik itu udah pinter lah. Orang mau bilang, wah ini mau PKS mau begini, tetap aja datangnya ke saya, fraksi kemarin. Masyarakat, ulama datang nyerahin mandat kepada PKS untuk diaspirasikan untuk diteruskan ke DPR RI. Ini apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa yang pihak sebelah sana itu kencang, ya, kencang. Dan kemudian digeser-geser supaya PKS bergeser pemikirannya, pembelanya bukan hanya tidak hanya ke Pancasila, tapi bergeser kepada bisa mengarah kepada Piagam Jakarta. Dan ini kita pengen sampaikan bahwa PKS pada semua struktur itu fokus kepada kalau ngomongin HIP itu adalah kita menolak HIP, tidak menggeser-geser kemana-mana. Pokoknya HIP Pancasila tanggal 18 Agustus 1945, bukan ke 22 Juni atau bukan ke 1 Juni yang diperas-peras itu, ya, di RUU HIP.
Dan ini luar biasa kepada dampaknya kepada publik kan. Antum datang dari PKS itu ulama, ustaz itu udah respect sama antum. Ke saya juga banyak sekali permintaan untuk menghadiri acara-acara yang seperti itu. Ya cuman kita juga harus memantau, jangan sampai nanti kita terkesan sendirian yang mendominasi semua. Tidak, kita ajak para alim ulama, antum bersama masyarakat. Tapi alhamdulillah ya kondisinya udah mulai reda karena di sana udah mulai ngikuti kita. Jadi kita ini luar biasa ya, dan kita di DPR RI itu ambil sikapnya luar biasa. Kalau misalnya HIP-nya ditunda-tunda, PKS nambah disenengin orang, terus saja HIP mau PKS lagi, terus ya selesai. Mudah-mudahan sampai 2022 HIP setelah kelar gitu. Jadi benar namanya gitu. Saya udah tahu, makanya cepetin dia tunda oke gitu ya. Mulai reda, ya udah mulai reda. Jadi yang ketiga ini masalah pilkada 2022. Jadi ada banyak laporan, potensi, salah pengertian dan lain sebagainya ya. Perlu kami DPD sampaikan bahwa alhamdulillah PKS di Kabupaten Bekasi ini ya, antum harus punya persepsi yang sama dengan struktur. PKS di Kabupaten Bekasi saat ini itu adalah partai besar dan paling solid di antara yang lain. Nomor 1 Gerindra 11 kursi, kita 10 kursi, dan 10 kursi itu kita yang paling solid. Kita melihat bahwa itu ada potensi kalau salah persepsi kita. Ya oleh karenanya, pertama saya ingin sampaikan terkait tahun 2022 ini, pemilu, undang-undang pemilu itu belum selesai dibahas. Ya, jadi bisa jadi digelar tahun 2022, bisa jadi tidak. Tapi selama ini belum ada kepastian, publikasi terkait dengan PKS harus dilakukan. Antum yang ada di sini, yang pengen jadi kepala daerah, boleh. Pak Faisnya ini mau jadi calon bupati, nggak ada. Apalagi yang mau dari DPRD, sangat boleh. Ustaz Ayub saya paling banyak Bekasi ya tadi, juga 15.000 paling banyak tadi. Boleh. Yang tidak boleh itu mengklaim ini saya dapat tiket pasti tahu. Tapi kalau antum menaikkan branding partai, branding personal, tokoh semua, naikkan semua. Supaya nanti kita pada saat seandainya digelar 2022, kita sudah punya stok calon pemimpin Kabupaten Bekasi. Dan insya Allah dalam 2022 kalau digelar, PKS wajib merebut kepemimpinan Kabupaten Bekasi. Karena kita punya modal yang cukup. Hingga kayak tahun 2017, pusing saya, karena saya yang keliling sama Sanun, dari dukungan itu luar biasa. Dan sekarang satu tahap sudah selesai. Makanya ini perlu disampaikan, semua bisa ya. Tidak boleh itu adalah mensosialisasikan ke dalam, karena kalau dalam itu sudah pasti udah miliknya semua udah. Jadi kalau sosialisasi ke dalam ke grup sendiri institut itu nggak pas. Tapi kalau keluar, misalnya saya pengen menjaringan luar, saya menjaringan masjid saya ke masjid sampaikan sosialisasi saya. Saya menjaringan bank sampah, saya bank sampah sampaikan saya PKS untuk ini program-programnya. Udah gitu. Misalnya misalnya banyak sekali, Ustaz Rusdi banyak jaringannya. Nah jaringan luar itulah yang harus dikembangkan supaya nanti pada saat 2022 digelar kita sudah siap. Dan alat ukurnya satu, KTA. Begitu misalnya ini. Siap. Tapi jangan dipaksa juga kalau ada yang nggak mau ya. Di pengurus saya itu banyak tahu milih PKS. Tapi kalau saya ajak dia, kalau saya mau saya kan Muhammadiyah, enak sama Pak, ya udah, saya milih ya milih. Jadi indikator KTA itu secara persepsi asumsi saya bisa benar bisa tidak. Satu KTA itu bernilai 3 atau 4 suara. Jadi kalau yang di kampung di tempat saya misalnya KTA-nya itu ada 20, berarti yang milih PKS 60 minimal gitu. Karena ada yang milih PKS tapi tidak mau di KTA. Nah kalau mau di KTA kan banyak, itu sudah firm, dia sudah hito gitu. Dia sudah bahkan mau bela PKS. Dia mau memposisikan dirinya di barisan PKS. Dan itu beresiko, di beberapa kampung-kampung itu beresiko. Ya, tapi alhamdulillah kemarin ada tahlilan nasional ya, sudah meledak ya, alhamdulillah. Nah jadi saya kira itulah 3 poin penting ya yang ingin sampaikan. Ya, ini saya singkat saja, tidak saya jabarkan secara panjang.